semuanya, kembali lagi di tayangan Talk About Life. Di tayangan kali ini kami akan membahas tema tentang Gemilang Sang Lelaki. Di tayangan ini kami akan mengundang salah satu narasumber, yaitu Komang Adi Suryawan kelas 11 MIPA 4. Hai Mang Adi. Halo Bel. Gimana kabarnya? Baik nih, Belinda sendiri gimana? Baik, makasih ya sebelumnya udah mau datang di acara kita. Ya terima kasih juga, aku udah diundang ke acara ini. Keren banget tuh Dwi Ismaya udah punya channel YouTube sendiri. Ngomong-ngomong pas itu Mang Adi sempat ikut lomba ya Dharma Wacana kalau nggak salah. Iya, tapi nggak dapat juara. Gitu, oke. Mang Adi kan banyak banget nih punya prestasi ya. Mang Adi kenapa sih mau ikut-ikut lomba kayak gitu? Apa sih alasannya? Dibilang banyak punya prestasi juga enggak. Kan aku juga masih belajar dan meningkatkan potensi diri aja sih sebenarnya. Kalau nggak salah, Mang Adi sempat ikut lomba Pidarto dan Wacana sama baca berita ya kalau nggak salah ya. Iya benar, kok tahu? Karena aku dengar dari teman-teman ceritanya kayak gitu. Jadi kamu kayak banyak banget punya prestasi Pidarto. Juga di Instagram kamu kan sempat kamu post tuh foto pas lagi lomba. Kapan sih kamu terakhir lomba kalau nggak salah Pidarto sama Dharma Wacana? Kalau Pidarta itu sih sebenarnya lomba pas waktu SMP ya. Kalau Dharma Wacana di SMA. Kalau Dharma Wacana sih terakhir lomba itu kemarin bulan Maret, tapi nggak dapet juara. Nggak dapat juara. Kalau Pidarto tuh lomba terakhirnya SMP. Tuh kira-kira dapat juara nggak sih? Kalau Pidarta lombanya itu saya 4 kali ikut lomba, 2 kali kalah, 2 kali juga dapat juara 1 gitu. Berarti selain ada lomba Pidarto dan Wacana itu juga baca berita ya? Iya. Baca berita tuh karena sekolah atau karena dari luar? Sebenarnya kan karena suka banget ngomong nih, jadi pengen terus menggali potensi diri bisa itu di mana aja. Terus kemarin sempat lihat di info lomba itu ada lomba baca berita, pengen coba bisa nggak ya baca berita. Setelah technical meeting ternyata sempat ngerasa down juga sih sebentar ya, karena kebanyakan tuh yang ikut lomba tuh mayoritasnya tuh mahasiswa, jadi bener-bener ngerasa diuji banget mentalnya nih, tapi akhirnya bisa terlewati kok itu. Kenapa kamu bisa ikut, maksudnya ikut lomba itu alasan kamu sendiri atau karena orang lain? Biasanya kan anak-anak muda tuh jarang ya karena alasan sendiri kan, pasti karena disuruh itu sama orang tuanya atau gimana. Kamu gimana? Kalau aku sih gini aja, pengen mengasah potensi diri aja sih, bisa nggak ya di bidang yang itu, soalnya kan emang lumayan suka juga di bidang public speaking. Oke, tadi kalau nggak salah kamu sempat bilang kan itu ada 2 kali kalah sama 2 kali menang. Nah itu gimana sih awalnya kalau pas itu kan kamu kalah, itu kira-kira gimana perasaan kamu, tetap mau ikut lomba atau enggak? Ya, pertama kali ikut lomba itu sebenarnya kan deg-degan banget ya, karena pertama kali ikut lomba dan pada saat itu dapat nomor uni 1. Itu deg-degannya terasa banget sih. Terus karena terlalu deg-degan dan pertama kali mencoba panggung, jadinya ada beberapa yang ada kesalahan-kesalahan gitu yang membuat itu jadi kalah kan. Awalnya sih ngerasa down banget ya, sempat ngerasa down banget, sempat bilang nggak ikut lomba lagi. Tapi guruku tuh terus ngeyakinin gitu loh, dia ikut aja lagi nggak apa-apa, asal lagi kemampuannya, kalah sekali itu nggak apa-apa. Akhirnya ikut lagi lomba, ternyata masih dikasih kekalahan lagi, belum dikasih menang. Sampai saat itu bener-bener udah ngerasa udahlah Pak, saya nggak usah ikut lomba lagi, ntar kalah aja terus malu-maluin. Gurunya tuh juga ngeyakinin, ikut aja lagi sekali, nggak apa lagi sekali ya kamu ikut, Bapak yakin kamu tuh bisa gitu. Oke ikut, dan akhirnya dikasih keberhasilan sama Tuhan, dikasih kelancaran, bisa akhirnya dapet juara 1. Jadi dari sana tuh aku tuh belajar kalau kita tuh jangan terlalu memikirkan kekalahan itu, karena kekalahan itu kan sebenarnya proses kita belajar biar kita tuh bisa mencapai keberhasilan. Tadi aku dengar kalau nggak salah ada bapak guru juga yang bantu kamu untuk bisa berhasil kayak gini. Itu guru siapa sih kira-kira? Oke, yang benar bikin aku jadi sampai sekarang ini tuh guru aku pas SMP, namanya Pak Sugate. Dia benar-benar ngasih support aku untuk ikut lomba, benar-benar ngeyakinin banget kalau aku tuh bisa lomba gitu. Benar-benar ngasih support banget sih, sampai sekarang juga dia masih ngedukung kok. Oke, berarti itu bapak guru waktu SMP ya? Mang Adi dulu SMP di mana sih? Di SMP Negeri 3 Mengui. Oh, SMP Negeri 3 Mengui. Sampai sekarang masih nggak kontak-kontak sama bapaknya kira-kira? Masih lumayan sering sih kontak-kontak, tapi udah nggak begitu sering juga. Saat terakhir lomba SMA ini pernah nggak sih Komang minta tips sama bapaknya untuk jalin lomba SMA ini kan? Pasti bapaknya lebih tahu, itu pernah nggak sih Komang minta tips sama bapaknya? Ya kebetulan waktu lomba terakhir Dharma Wacana ini, waktu technical meeting ketemu sama bapaknya di Puspam. Terus kayak ya gimana kita waktu udah lama gak ketemu gitu kan, pasti ngobrol-ngobrol, minta wejangan dari bapaknya, minta tips gimana caranya biar bisa lancar lombanya gitu. Berarti juga respon bapaknya juga ngedukung Komang ya, Iya. berarti ya. Oke. Sampai saat ini berarti ya. Oke.
Berarti orang yang mensupport itu penting ya menurut kamu ya? Ya menurutku penting banget sih, karena kalau misalnya kita lagi ngerasa down atau kita lagi ngerasa di atas tuh pasti adalah orang yang memberikan kita tuh masukan gimana cara biar kita bisa bangkit, gimana cara kita biar tidak cepat puas. Jadi cukup penting sih orang yang memberi support. Oke, kembali lagi sama kekalahan yang tadi, gimana sih tips dari kamu untuk mengatasi kekalahan? Oke, setiap orang tuh kalau misalnya mengalami suatu kekalahan pasti sempat merasa down ya, tapi kita tuh jangan terus menerus bersedih diri. Kita tuh harus melihat apa sih yang buat kita kalah, apa sih yang buat kita menang, kenapa kita nggak bisa menang. Itu harus kita lihat dulu. Kita mencoba dulu menerima, jangan bilang kalau dia menang, dia tuh kok bisa menang ya, padahal dia nggak bagus-bagus banget. Nggak, jangan kayak gitu. Kita harus lihat kenapa kita bisa kalah, apa yang kurang dari kita. Apakah mungkin latihannya kita kurang atau mungkin emang kemampuan kita belum sampai sana. Jadi kita harus terus belajar, terus menggali potensi diri, terus mengasah agar akhirnya kita bisa mencapai keberhasilan. Gitu sih tipsnya. Oke, nah Mang Adi ini kan ikut lomba Pidarte sama Dharma Wacana ya. Itu kenapa sih alasannya kok mau ikut lomba kayak gitu? Tuh kan susah ya pakai bahasa Bali tuh, nggak semua orang bisa pastinya. Itu kenapa sih Mang? Kalau boleh diceritain? Oke, jadi sebenarnya dulu itu banyak banget ya teman-teman atau orang-orang yang kalau aku mulai ngomong pasti diketawain. Dibilang lah suaranya aneh, suaranya jelek gitu lah dibilang. Terus sempat ngerasa down juga sih, sempat juga mikir apa iya ya bener kok sampai orang bilang kayak gitu. Akhirnya aku tuh cari ekstra pas SMP, ekstra yang ada ngomong-ngomongnya. Dapat akhirnya Pidarte bahasa Bali. Aku juga dulu tuh nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Bali, bisa cuma bahasa Indonesia aja. Jadi sekalian cari yang ada bahasa Balinya. Terus karena terus rajin ikut ekstra sampai akhirnya gurunya bilang, kamu mau ikut lomba nggak? Boleh deh, sekalian saya mengasah kemampuan di berbicara saya, sekaligus saya membuktikan ke orang kalau suara saya itu lo nggak aneh gitu. Meskipun saya mengalami kekalahan dan akhirnya nantinya saya mencapai keberhasilan, itu merupakan kepuasan bagi saya sendiri sih, membuktikan juga kepada teman-teman saya suara saya itu lo nggak aneh. Saya bisa, buktinya suara saya ini bisa memberikan suatu prestasi. Gitu sih yang memotivasi diri untuk mengikuti lomba Pidarte. Orang siapa ya kira-kira ngomong kayak gitu tuh, kok bisa suara kamu dibilang aneh pas kamu ngapain gitu ceritanya? Kayak teman-teman biasa aja sih, atau nggak orang-orang yang nggak tak kenal gitu, misalnya lagi ngomong gitu kan pasti kayak ketawa lah, dibilang ih kok suaranya kayak gitu ya, kok suaranya aneh ya gitu. Berarti dari ejekan orang terus bisa sampai sekarang ikut lomba jadi banyak juara gitu. Kebanyakan kan pastinya perempuan yang meningkatkan prestasi nih Mang ya. Nah kamu kan laki nih, banyak banget punya prestasi. Itu kamu punya nggak saran untuk laki-laki lainnya biar bisa meningkatkan potensi dirinya? Oke, kalau dilihat sekarang itu kan laki-laki itu kebanyakan gengsi ya. Dan dia tuh juga kesulitan dalam melakukan sesuatu di depan orang banyak. Itu sebenarnya karena mereka tuh gengsi dan karena mereka tuh malas. Padahal kok dilihat tuh mereka tuh pasti punya potensi diri. Pasti mereka tuh juga bisa melakukan hal yang sama seperti saya. Cuman mereka tuh gengsi aja sih. Sebenarnya mereka tuh jangan terlalu mikirin gengsi lah ya. Toh juga mereka tuh sama-sama manusia, mereka tuh juga bisa melakukan hal yang sama. Jadi untuk teman-teman tuh terus coba aja terus gali potensi diri, terus diasah. Kalau misalnya mau terus berproses pasti juga bisa seperti saya sih. Jadi kayak nggak perlu lah liatin yang banyak prestasi cuman cewek aja, biarnya lah dia yang nyari, aku mah nggak usah kayak gitu. Jangan kayak gitulah. Karena kan kalau kita banyak punya prestasi kan nantinya semakin gampang kita dalam mencari kuliah, dalam mencari kerja gitu. Berarti kunci utamanya itu jangan gengsi berarti ya. Nah untuk kalau tipsnya biar bisa memulai prestasi ini kayak Komang nih gimana? Tips untuk laki-laki yang lainnya? Oke, untuk aku sendiri sih aku cari dulu potensi diriku di bidang apa aku bisanya. Aku kan bisa di bidang public speaking nih, jadi aku cari lomba-lomba yang berkaitan dengan public speaking seperti Pidarte, Dharma Wacana, dan baca berita. Jadi aku tuh terus mencoba, terus belajar, terus berlatih dan mencari referensi tentunya dari orang-orang yang sudah memiliki kemampuan di atas. Seperti itu sih tipsnya. Oke, terima kasih semuanya udah mau nontonin videonya. Semoga dari cerita Mang Adi tadi bisa memotivasi kita semua. Tunggu di episode selanjutnya ya. Bye-bye.